지금 뭔 말이에요? 내가 경고했지. 방해하면 돼. Ternyata alasan Kang Woo begitu marah kepada Kim Dan karena sebelum kejadian yang menimpa mereka berdua terjadi, ternyata Kang Woo diam-diam mengikuti Kim Dan serta Yun So dan tak sengaja mendengar perkataan Kim Dan yang menyuruh Yun So untuk menyerah karena apa yang diperjuangkan Yun So malah menyebabkan Yun So semakin menderita. Cerita kembali ke kondisi Kim Dan. Saat di dalam air, Kim Dan masih sempat berusaha menolong Kang Woo. Hingga karena itu, Kim Dan sendiri malah tak bisa menyelamatkan dirinya dan membuatnya tenggelam. Beruntungnya, Kim Dan masih bisa selamat dari kejadian itu dan hanya mengalami luka ringan di bagian tangannya. Tetapi lagi-lagi, Kim Dan malah mengkhawatirkan keadaan Kang Woo lalu menyuruh tim medis untuk menemukan Kang Woo. Namun ternyata Kim Dan melihat Kang Woo dalam keadaan baik-baik saja di seberang sungai. Saat di rumah sakit, Kim Dan kemudian bertanya-tanya, apakah Kang Woo sempat mendengar pembicaraannya dengan Yun So? Akan tetapi, Kim Dan dikejutkan dengan kemunculan Kang Woo di sebelahnya. Di mana Kang Woo memperingatkan kembali Kim Dan untuk tidak menyuruh Yun So menyerah menggapai mimpinya menjadi seorang penari balet. Serta jangan ikut campur lebih jauh lagi mengenai urusan Yun So. Namun, Kim Dan menjawab kepada Kang Woo jika dirinya melakukan itu sebab Kim Dan sangat mencintai Yun So dan tak ingin membuat Yun So terus menderita akan tuntutan yang mengharuskan Yun So menjadi penari balet. Dan apabila Kang Woo terus memaksa Yun So, maka Kim Dan tidak segan-segan akan mengambil tindakan. Keesokan harinya, Yun So yang sedang berlatih balet dikejutkan dengan kehadiran Kim Dan yang berada di sana. Di mana kali ini Kim Dan memberikan pujian kepada Yun So karena Yun So yang tak henti-hentinya terus berlatih dengan keras dan tak kenal lelah. Hingga tak lama Yumi datang membawa sebuah dokumen yang mana dokumen itu merupakan hasil tes darah. Yumi mengatakan kepada Yun So untuk menunjukkan hasil tes darah itu apabila saat rapat para investor berlangsung mereka memojokkan Yun So dengan kejadian kemarin. Sebab dengan tes darah itu, maka akan membuktikan jika Yun So telah diberi obat oleh seseorang, hingga membuatnya kehilangan kendali. Akan tetapi, Yun So menolak usulan Yumi, karena Yun So kali ini ingin menunjukkan bahwa dirinya benar-benar tidak mengalami gangguan jiwa. Saat di jalan, Kim Dan malah membelokkan mobilnya dan mengajak Yun So ke sebuah jembatan. Yun So yang tak mengerti dengan maksud Kim Dan membawa ke sana. Kemudian ia pun bertanya apa maksud Kim Dan melakukan itu. Seolah ingin memberikan semangat kepada Yun So yang akan menghadiri rapat. Di sana Kim Dan berkata, apapun yang saat ini diputuskan oleh Yun So, maka Kim Dan akan selalu mendukung. Dan membuat Yun So langsung jedak-jeduk, sekaligus terharu dengan perkataan Kim Dan kepadanya. 이젠 혼자가 아니란 거. 아가씨가 어떤 선택을 하든 Saat rapat berlangsung, kali ini Yun So memperlihatkan sifat berbeda dari biasanya yang selalu arogan dan angkuh. Tapi kali ini sifat Yun So berubah menjadi seseorang yang sangat sopan dan beretika. Bahkan ia meminta maaf atas kejadian kemarin. Tetapi tak lama Yongja dan salah satu investor terus memojokkannya, membuat Yun So kembali menunjukkan sifat aslinya dengan cara balik mengintimidasi mereka dan berkata jika dirinya tidak berhasil tampil maksimal di acara pentas balet akbar, maka Yun So dengan senang hati mengundurkan diri sebagai pemilik perusahaan. Membuat Yongja hanya bisa bengong dengan perkataan Yun So yang tak ia duga. Setelah itu Yun So yang mengetahui jika tim balet mogok karena tidak setuju dengan rencana Kang Woo yang menjadikan penari utama, Yun So pun lalu meminta Kang Woo untuk melakukannya sama seperti penari balet lainnya dan tidak mengutamakan dirinya dibandingkan yang lain. Kemudian Yun So bersama Kim Dan mendatangi para penari yang sedang melakukan kegiatan amal di panti jompo. Tetapi di sana para anggota yang sudah terlanjur benci kepada Yun So, mereka malah bersikap menyebalkan. Yun So yang baru pertama kali melakukan kegiatan amal
Awalnya walaupun Yunso merasa kesusahan, tetapi dengan Kim Dan yang selalu berada di dekatnya, Yunso pun bisa menikmati momen itu. Hingga di hari kedua, tiba-tiba seorang pasien dengan keadaan buta terlihat sangat gelisah, galau merana sebab sang pujaan hatinya hilang entah kemana. Yang padahal tak lama setelah itu, sang pujaan hati si nenek ternyata berada di sana dan langsung memeluknya. Akan tetapi karena kegelisahan si nenek tadi, sebuah lilin jatuh lalu membakar tong sampah, membuat kebakaran dan cukup menyebabkan kepanikan di sana. Dan karena itu, membuat semua anggota balet menyalahkan Yunso, serta menyangka bahwa Yunso melakukan kegiatan amal tersebut hanya mencari simpati, agar para anggota balet mau menyetujui Yunso menjadi penari utama. Yang padahal Yunso melakukan kegiatan amal itu semata-mata hanya untuk menjalin kedekatan dan persahabatan bersama para anggota balet. Akan tetapi Yunso malah mendapati perlakuan tidak mengenakan dari para anggota balet itu sendiri. Di hari ketiga, Nina dan kawan-kawannya dikejutkan dengan Yunso dan Kim Dan yang sudah datang lebih awal di panti jompo itu. Di sana terlihat Yunso dengan sepenuh hati menghibur sekaligus mengajarkan si nenek menggunakan sebuah ponsel. Lalu suaminya si nenek meminta maaf kepada Yunso mengenai kejadian kemarin. Yang sebenarnya kejadian itu disebabkan oleh si nenek yang tidak sengaja membuat lilin terjatuh. Membuat Nina dan kawan-kawannya merasa tidak enak sebab telah menuduh Yunso melakukan kesalahan tersebut. Dan setelah itu, atas permintaan Yunso, Kang Woo akhirnya mendatangi semua anggota balet yang sedang melakukan kegiatan amal. Bahkan Kang Woo sendiri merasa kebingungan kenapa Yunso menyuruhnya datang ke sana. Yunso lalu memberikan sebuah usulan kepada Kang Woo untuk mengadakan sebuah audisi secara adil untuk menjadi penari utama dalam pertunjukan pentas balet akbar. Kang Woo awalnya tak menyetujui gagasan dari Yunso, tapi melihat Yunso yang bersungguh-sungguh, pada akhirnya Kang Woo pun menerima gagasan dari Yunso. Membuat Nina yang benar-benar ingin menjadi penari utama kemudian mendatangi guru penari baletnya yang agak sengklek dan membujuknya untuk mau mengajarkannya kembali menari balet. Sementara kali ini Kang Woo terlihat membuntuti Kim Dan, sebab Kang Woo merasa ada keanehan dalam diri Kim Dan. Hal itu karena ketika tangan Kim Dan yang harusnya terluka, tetapi tangan Kim Dan kini terlihat baik-baik saja tanpa bekas luka sedikit pun. Kim Dan sendiri terlihat sedang berbelanja untuk membuat sebuah makanan untuk Yunso. Tetapi saat di supermarket, Kim Dan malah bertemu dengan seniornya yang menyuruh untuk membuat laporan dan tak sibuk menyiapkan hal-hal yang tak bermanfaat. Dan hal itu ternyata dilihat oleh Kang Woo serta merasa curiga dengan gelagat senior Kim Dan. Hingga Kang Woo pun mengunjungi kembali gereja tempat si senior Kim Dan tinggal. Dan pada akhirnya Kang Woo bertemu secara langsung dengan senior Kim Dan. Tetapi kali ini sang senior berhasil menghindari kecurigaan Kang Woo tentang identitasnya sebagai seorang malaikat. Sementara Kim Dan sendiri terlihat menyiapkan makanan. Walaupun pada kenyataannya malah membuat dapur mirip kapal pecah. Yunso yang melihatnya mencoba membantu Kim Dan. Tetapi karena Yunso dan Kim Dan tidak jauh berbeda dalam hal memasak, justru malah membuat dapur semakin berantakan. 아가씨, Dan pada akhirnya di malam itu mereka pun hanya memakan ramen. Tetapi kejadian tersebut malah berbekas bagi Yunso, membuatnya susah tidur karena selalu terbayang-bayang momen hangat bersama Kim Dan tadi. Di sisi lain, Kim Dan yang selalu bermimpi tentang seorang anak kecil bersama seorang gadis di masa lalu, kemudian menanyakan hal itu kepada seniornya. Apakah mungkin jika mimpinya itu berkaitan dengan masa lalunya? Tetapi si senior yang mendengar itu seolah menutupi apa yang Kim Dan tanyakan dan malah membawa Kim Dan ke suatu tempat. Yang di sana ternyata ada si nenek tadi bersama suaminya. Dan tujuan si senior membawa Kim Dan untuk memperlihatkan sesuatu kepada Kim Dan, yang ternyata suami dari si nenek itu merupakan malaikat yang nekat mencintai manusia.
Oleh karena itu, si senior harus melenyapkan suami dari si nenek itu. 마지막 인사라도 허락해 주시. 나랑 같이 있겠다고 약속했잖아요. 내가 참 좋았습니다. 안 돼요. 나와. Membuat Kim Dan yang melihat itu seketika terbayang jika hal itu terjadi padanya, maka Kim Dan akan merasakan penderitaannya. Sementara Yunso malah memimpikan kehidupan bahagia bersama Kim Dan, dari mulai menikah sampai menua bersama. Dan hal itu membuat Yunso sangat bahagia. Ketika bangun, Yunso langsung membuat sarapan untuk Kim Dan. Tetapi saat Kim Dan datang, kenyataan pahit harus dirasakan Yunso. Tatkala Kim Dan mengatakan, mulai hari ini ia akan berhenti dari pekerjaannya dan tak mau lagi bertemu dengan Yunso. Membuat Yunso terkejut dengan keputusan Kim Dan yang tiba-tiba. Lalu Yunso berkata kepada Kim Dan, kenapa Kim Dan memperlakukannya seperti itu. Sebab Yunso merasa jika Kim Dan menyukainya, bahkan Yunso pernah mendengar hal itu saat dirinya mabuk. Tetapi Kim Dan menjawab, jika hal itu merupakan kebohongan agar Yunso bisa pulih dari keterpurukannya. Dan sekarang karena Yunso sudah pulih sepenuhnya, Kim Dan berkata jika tugasnya sudah selesai. Membuat Yunso emosi karena merasa selalu dighosting dan langsung menyuruh Kim Dan mengemasi barang-barang miliknya. Yumi yang berada di sana berusaha membujuk Kim Dan supaya tidak pergi. Tetapi keputusan Kim Dan sekarang sudah bulat setelah melihat suami dari si nenek tadi dilenyapkan oleh seniornya. Di sisi lain, Kang-woo yang masih penasaran dengan identitas Kim Dan sebenarnya lalu mendatangi gereja tempat tinggal Kim Dan. Yang di sana si senior tak mau mereka bertemu dan mencoba mengalihkan perhatian Kang-woo. Tetapi Kang-woo langsung masuk ke gereja itu untuk mencari keberadaan Kim Dan. Hingga Kang-woo yang ternyata sudah mengetahui identitas si senior adalah malaikat mencoba menyerang si senior dengan sebuah besi. Tapi besi tersebut malah berubah menjadi bunga. Namun bukannya takut dengan kejadian aneh yang seolah-olah sudah terbiasa, Kang-woo malah mengatakan kepada si senior untuk jangan merasa paling berkuasa, serta mengatakan untuk menyampaikan pesan kepada atasan senior yang di sana disebut dewa, agar tidak ikut campur terlalu banyak dalam kehidupan manusia. Membuat si senior pun bertanya-tanya siapakah si Kang-woo ini. 신이라도 된 것 같고,